Baiklah, saya Naufal Akami dari kelompok 6 akan membacakan materi pertama. Transaksi akad. Transaksi akad berasal dari bahasa Arab al-akad yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan atau al-ittifaq sebagai suatu istilah hukum Islam. Ada beberapa definisi yang berkaitan dengan akad di antaranya. Pertama, akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibatkan timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang menyatakan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari lain. Materi selanjutnya, rukun-rukun akad. Yang pertama, akid, ialah orang yang berakad. Orang yang berakad masing-masing terdiri dari satu orang atau beberapa orang pihak-pihak yang melakukan akad disebut dengan subjek hukum atau orang yang melakukan akad. Kedua, maqud al-lai'ih, ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, akad hibah atau pembelian, dan akad gadai. Yang ketiga, mauduhu al-akad, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Misalnya dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Yang keempat, sihhat al-akad, ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arijal Hatami. Saya dari kelompok 6 Ekonomi Islam Dasar. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat akad dan macam-macam akad. Syarat-syarat akad. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad harus cakap dalam bertindak. Yang kedua, tempat akad adalah tempat bertemunya saksi antara kedua belah pihak yang sedang berakad, yaitu bersatunya kata sepakat di tempat yang sama. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Yang keempat, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara. Yang kelima, akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila ran dianggap sebagai imbangan amanah. Yang keenam, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum jadinya qabul. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut telah batal. Macam-macam akad. Yang pertama yaitu akad nafis. Adalah akad yang bebas dari faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafis adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya akad. Yang kedua yaitu akad mauquf. Akad mauquf adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Akad yang ketiga yaitu akad tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang berakad. Akad yang keempat yaitu akad batil, adalah akad secara syarat tidak sah, pokok dan sifatnya secara pokok. Yang terakhir yaitu memiliki wujud syar'i, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahan akad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Eldayana. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5. Saya dari kelompok 6 Ekonomi Islam Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli.
Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari jual beli adalah al-ba'i, asyira, al-mubadah, dan at-tijarah. Menurut istilah terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Yang kedua, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ialah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli. Yang pertama, syarat orang yang berakad penjual dan pembeli. 1. Berakal. Kedua, balik. Jual belinya anak kecil yang belum balik dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz atau mampu membedakan baik dan buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, kerupuk, dan lain-lain. Yang ketiga, berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang bodoh atau idiot, maka tidak sah jual belinya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu halal. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu ada di tempat atau tidak ada tapi ada di tempat lain. Yang keempat, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Yang kelima, barang itu hendak dikuasai oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas baik zatnya, bentuk, dan keadaan maupun sifatnya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.